pendukung Anies senyum-senyum, senyum puas lihatnya. Kowe iki kok ora iso maca situasi to, dul plok entok. Iki panggah ora paham iki. Nyapa kok sing akeh huru-hara sing ontok-ontokan ki kok pendukunge Pak Prabowo karo Pak Ganjar tok. Nyapa kok antara Jokowi karo Megawati tok. Kowe iki gak paham. Kowe iki nyapa kowe iki gak paham pangan gak iso ndelok. Kowe iki gak diperhitungkan, kowe iki roh apa rajane. Jagoamu kuwi jan ora dilirik blas kowe. Omong klobot. Jagoanmu tidak diperhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Setelah sekian lama, saya jarang menyajikan cuplikan video tentang Bapak Anies Rashid Baswedan. Maka pada hari ini, saya berusaha untuk menyajikan sedikit cuplikan video tentang Bapak Anies Rashid Baswedan yang disampaikan oleh netizen. Hal yang menarik dalam cuplikan video saya kali ini, di mana ketika Mbak Yeni Wahid mendeklarasikan pada hari kemarin untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD, di mana hal tersebut membuat Cak Imin patah hati. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Keluarga Gus Dur resmi dukung Mahfud MD, bikin Cak Imin ketar-ketir. Ya, luar biasa, siang ini Yeni Wahid, putri Gus Dur, resmi menyatakan dukungan terhadap pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Dan sudah clear, terbukti bahwa Yeni Wahid dan mungkin pengikutnya Gus Durian mendukung Ganjar Mahfud yang tadinya tampaknya dekat dengan Prabowo. Tapi mungkin ada pertimbangan sosok Mahfud MD yang akhirnya bikin Yeni Wahid sebagai putri Gus Dur memilih Mahfud MD sebagai pilihan untuk cawapres dan juga capresnya adalah Ganjar. Ya, saya yakin Yeni Wahid pertimbangannya kalau alasan tadi ya ketika jumpa pers secara rasa itu dekat dengan pasangan Ganjar Mahfud. Terutama Pak Mahfud MD yang notabene menjadi muridnya Gus Dur, yang sangat dekat dengan Gus Dur, yang selama ini luar biasa loyalitasnya terhadap Gus Dur. Otomatis ya putrinya Mbak Yeni Wahid tentu respect dan hormat terhadap sosok Prof. Mahfud MD. Nah, apakah ini akan menggerus suaranya Cak Imin di kalangan Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama, terutama di daerah Jawa Timur? Ya, tentu ada imbasnya, ada korelasinya begitu. Meskipun kita harus lihat lagi dalam survei-survei yang tentu bisa kita buktikan secara validitasnya ya. Nah, kalau saya melihat bahwa memang Pak Mahfud MD ini dia kuat di di kalangan Gus Durian yang secara lebih banyak bicara tentang psikologis, ideologis, dan kultural. Nah, kuatnya di situ. Artinya orang-orang Nahdiyin yang secara psikologis adalah pengagum Gus Dur, kemudian juga para Nahdiyin yang secara kultural selama ini setia dengan Gus Dur, itu tentu akan memilih Pak Mahfud MD. Dan juga mungkin kalangan NU, anak-anak muda NU, kaum intelektual
muda NU, saya yakin mungkin banyak yang ke Pak Mahfud MD karena beliau secara kapasitas itu kan sangat luar biasa, sangat berani, belak-belakan seperti Gus Dur lah ya, keberaniannya untuk membongkar sebuah ketidakberesan di negeri ini itu ada di Prof. Mahfud MD begitu. Nah, itu otomatis para intelektual muda NU begitu ya, itu lebih condong mendukung kepada Pak Mahfud MD. Jadi kuatnya Pak Mahfud MD di kalangan NU itu adalah lebih ke arah psikologis kedekatan Pak Mahfud dengan Gus Dur, kemudian lebih kuat di gerakan ideologis ya. Jadi kan kaum Nahdliyin ini ada yang fanatik terhadap ideologisnya. Ideologis artinya Islam yang moderat, Islam yang di tengah-tengah gitu ya. Dan juga lebih kuat di kalangan secara budaya, kultural. Secara kultural ya. Nah, sementara Caimin, beliau kuat di strukturalnya. Ingat, dia adalah ketua umum PKB, sehingga dia punya mesin politik sampai grassroots, sampai tingkat bawah. Kalau secara struktural ke anak ranting di desa-desa, di RT-RT begitu ya bahkan. Nah, ini nanti akan kuat-kuatan begitu. Apakah mesin politiknya Caimin yang bisa terus mengeksplor kekuatan NU ya? Apakah juga kampanye-kampanye, narasi-narasi tentang kekuatan secara psikologis, secara ideologis dari Pak Mahfud MD yang dekat dengan Gus Dur, dan keluarga Gus Dur sudah memproklamirkan mendukung Pak Mahfud MD dan pasangannya Ganjar untuk jadi capres cawapres di tahun 2024. Nah, nanti akan perang begitu. Nah, menurut saya yang bisa dilakukan oleh Pak Mahfud MD ini memang seberapa banyak tokoh-tokoh NU, terutama para kiai-kiai yang punya pesantren yang begitu berpengaruh di daerahnya, untuk bisa apa ya istilahnya disowani ya, bisa silaturahim nih Pak Mahfud MD, dan mereka masih membuka lebar-lebar pintunya, belum menentukan arah politiknya. Nah, itu sejauh mana Pak Mahfud MD itu bisa sowan, bisa ada jalan ya untuk bisa tadi ya menarik suara-suara dari kalangan para kiai. Sementara Caimin itu memang luar biasa gerakannya. Dia sudah ke pesantren-pesantren, ke kiai-kiai yang yang punya pengaruh ya di berbagai daerah, terutama di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Itu luar biasa. Ya, mengeksplorasi, kemudian terus ya menarik dukungan massa dari Nahdliyin, para santri, para kiai, bahkan sampai kiai-kiai kampung. Nah, karena Caimin kelebihannya dia punya mesin politik sampai ke anak ranting ini ya, pengurus-pengurus PKB, dan rata-rata pengurus PKB itu ya biasanya para kiai-kiai kampung ya. Biasanya para tadi ya pimpinan pondok pesantren, atau dia mengelola jamaah masjid ya, sebagai apa istilahnya kiai masjid. Dia biasanya juga sebagai pengurus PKB, rata-rata begitu. Nah, sehingga punya mesin politik. Sementara Pak Mahfud MD ya, sementara Gus Durian, Mbak Yeni Wahid memang nggak punya nih mesin politik struktur sampai ke level bawah. Jadi kekuatan mereka ya lewat komunitas-komunitas, relawan-relawan, Gus Durian, yang lebih berangkatnya pada aspek tadi, psikologis, ideologis, ya. Jadi gerakan itu, gerakan intelektual lah, begitu ya. Bukan gerakan yang tadi, struktural, secara mesin politik jalan. Nah, ini memang tantangan tersendiri. Tapi yang pasti, menurut saya, suara Caimin juga akan sedikit banyak tergerus dari keberadaan Pak Mahfud MD. Karena Pak Mahfud MD notabene adalah Nahdliyinya juga sangat kuat, meskipun mungkin selama ini masih dipertanyakan karena tadi keanggotaan secara formal ya, struktural ya. Beliau kan nggak pernah menjabat di struktural PBNU begitu, sehingga dianggap NU apa bukan ya, padahal beliau sangat NU ya, secara ubudiyahnya, secara ibadahnya, prinsip-prinsip istilahnya ketauhidannya, fikihnya gitu sangat NU. Beliau tegak lurus dengan Gus Dur gitu ya. Maksudnya
sangat menghargai, menghormati bahwa Gus Dur adalah guru Pak Mahfud MD yang selama ini membesarkan namanya, dan tentu kaum Nahdien nggak ini lagi lah, nggak mempertanyakan ke NU-an dari Pak Mahfud MD, meskipun tadi berangkatnya dari psikologis, ideologis, dan secara kultural. Nah, tantangannya begitu Pak Mahfud MD ini, bagaimana bisa menggerakkan ya, menarasikan terus dengan wacana-wacana bahwa Pak Mahfud MD adalah sosok yang memang dekat dengan NU, dekat dengan Gus Dur. Nah, itu bagaimana sampai ke level bawah. Sementara Cak Imin kekuatannya di struktural, punya mesin politik. Karena PKB sangat kuat sampai ke anak ranting, di level paling bawah, di masyarakat paling bawah. Ya, sampai ke desa-desa, kampung-kampung, itu punya mesin politik. Yang itu semuanya dinahkodai oleh salah satunya para kiai kampung. Oke, ya itulah menariknya politik di Indonesia ini, luar biasa ya. Sampai hari ini yang jelas ada 3 pasangan, meskipun mungkin pendukungnya ya, Prabowo, Gibran juga masih ketar-ketir karena ini masih terjadi sengketa di MK. Bisa jadi keputusan tentang batasan capres-cawapres ini bisa dianulir. Waduh, tapi yang pasti ini terus dinamis ya gerakan politik, dan tentu perubahan dari detik demi detik. Maka dalam proses diskusi, pilihan kami mengerucut dari 3 nama menjadi 2. Dan pada titik ini menjadi 1 di antara 2. Tak mudah untuk menetapkan pilihan. Namun, kenapa tadi saya memulai dengan menembang sebuah lagu yang berjudul Roso Pangroso. Roso Pangroso itu artinya hati. Hati itu lebih tinggi makomnya, tingkatannya, derajatnya daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi tingkatnya dari sekedar pikiran-pikiran semata. Hati itu selalu mengalahkan pikiran-pikiran kalkulatif, pikiran-pikiran penuh perhitungan. Karena itu, seperti lagu Roso Pangroso tadi, antara rasionalitas dan hati, tetap hati yang menjadi patokan kami. Ada kedekatan rasa yang susah untuk digamblangkan dalam sebuah penjelasan ilmiah dan rasional. Inilah yang menjadi landasan bagi kami untuk menambahkan pilihan. Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang selama ini dekat dengan kami. Beliau adalah orang NU yang juga kader Gus Dur. Kedekatan ini tentu sudah berlangsung lama. Kedekatan yang terjalin sejak Gus Dur masih ada. Kami melihat Pak Mahfud MD merupakan sosok yang dibawa Gus Dur untuk menegakkan hukum di Indonesia. Masuk ke gereja, pulang jadi Yohanes, ya. Masuk lagi ke pesantren-pesantren, pulang jadi Imam Mahdi. Nah, ini kalau masuk WC jadi bukan saya ngomong nih, bukan saya ngomong, tapi memang iya sih. Tetep Pak Anies dan Cak Imin yang jelas membela rakyat. Rakyat sing dibela karo Anies karo Cak Imin, rakyat sing ndi. Aku pengen roh. Ya, bakal presidennya ya selalu lupa karo janji kampanye DP 0% parane nandi. Ditagih ngomongin kemarin janjinya apa? Ras sesuai karo fakta. Sing sitoke mengkudeta meroyok partene Gus Dur. Sesama NU ki lho menusuk NU. Wong NU padahal ponakane dhewe. Apa orang gila nih temen. Metane jebak bayi membela rakyat. Kowe Gus Dure didek cengele, ndahno dapur-dapuramu kuwi. Didoni kuwi lho paling. Oke guys, itulah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian. Jadi, tadi kita sudah mendengarkan kenapa Mbak Yeni Wahid lebih memilih Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Mahfud MD ketimbang mendukung Cak Imin. Ya, alasan yang sangat logis karena
selama ini Pak Mahfud MD memang dekat dengan keluarganya Pak Gus Dur ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, secara ideologis, kedua sosok dari Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD adalah orang yang punya ideologis tinggi. Sehingga ini pun menjadi acuan atau landasan utama kenapa Mbak Yeni Wahid memutuskan bahwa Gus Durian bersama Nahdlatul Ulama mereka sepakat untuk mendeklarasikan dukungannya kepada Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Keputusan ini tentunya membuat Muhaimin Iskandar menjadi ketar-ketir. Artinya bahwa basis massa yang ada di Jawa Timur saat ini sudah mulai terbagi, terpecah. Rakyat, khususnya orang-orang NU, pastinya akan berpikir dua kali. Kalau kita mau lihat secara analisa, apakah NU akan mendukung orang-orang yang pernah mencampakkan petinggi-petinggi NU seperti Partai PKS? Ini adalah hal yang mustahil, bahwa orang NU akan mendukung Anies Rashid Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar ini. Memang kita ketahui bahwa selama ini rekam jejak dari PKS selalu menghina atau menjelek-jelekan orang-orang NU, tokoh-tokoh NU. Itu pun sudah berseliweran di media sosial, bahkan kalau kita mau googling, kita akan temukan itu. Kasus-kasus penghinaan yang dilakukan oleh kader PKS kepada tokoh-tokoh NU. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa orang-orang NU itu adalah orang-orang yang tegak lurus. Orang-orang yang punya ideologisnya tinggi. Rasa cinta kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 1945, terhadap kebinekaan, itu adalah hal yang nomor satu yang selalu mereka suarakan. Jadi, di Indonesia ini kita bersyukur ada organisasi Nahdlatul Ulama yang selalu merawat dan menjaga NKRI ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja banyak warga NU yang akan mengundurkan diri dalam mendukung Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Dan mereka sepakat untuk bersama-sama memenangkan Ganjar Pranowo dan juga Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Harapan terbesar kita agar di pemilu 2024 nanti Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini bisa menang satu putaran. Itu adalah harapan terbesar kita. Karena kita mengetahui sosok dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah pribadi-pribadi yang berintegritas, pribadi-pribadi yang punya rekam jejak yang baik, dan mereka adalah orang-orang yang layak, yang punya kapabilitas untuk memimpin bangsa dan negara ini. Mari kita berjuang bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.